Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati jiwa kita, seluruh hidup kita untuk ibadat di rumah Ibu King sekeluarga ini. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan. Dari Ketua Lingkungan, ada Pak? Lanjut ya. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 3. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Ya. Oh, walilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Muliakanlah Allah di surga yang mengutus putranya. Bersyukurlah atas rahmat kasih-Nya bagi umat manusia. Diangkatnya kita semua menjadi anak-anaknya. Kita diundang datang ke pesta ini dan kelak di surganya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, cinta kasih Allah dicurahkan kepada kita melalui Yesus Kristus sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Hari ini kita beribadat di rumah Ibu King mengenang 10 tahun almarhum Bapak Ardiman. Tidak terasa sudah 10 tahun ya. Jadi ini merupakan suatu cinta kasih kita kepada orang yang sudah meninggalkan kita dan bergabung bersama persekutuan para kudus di surga. Jika memang beliau masih ada di api penyucian, kita memohon supaya Allah mengampuni dosa-dosanya karena belas kasih dan kerahiman Allah, dan karena perantaraan Yesus Kristus, jasa-jasa Yesus Kristus. Kita juga berdoa untuk mengenang Pak Jonghai, Bu Yuliana Atong, kemudian Dul Hamid Talib, Simawati, kemudian Ensawi, Eliar, dan segenap anggota keluarga dari Ibu King. Semoga mereka yang telah meninggal dunia mendapat istirahat kekal di dalam kerajaan Allah karena belas kasih dan kerahiman Allah. Kemudian keluarga ini juga mohon kesehatan dan kelancaran untuk pekerjaan, usaha, dan sekolah setiap anggota keluarganya, keluarga besarnya. Kemudian mohon bimbingan Roh Kudus kepada Herion ya, dalam tes P3K dan tes apoteker BIA, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang berikutnya mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus dalam setiap ujian hidup, dan juga kita bersyukur atas rahmat karunia kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung-Mu lah yang mengumpulkan kami di rumah Booking Kings keluarga ini. Semoga berkat rahmat kasih karunia tinggal di rumah ini dan berserta orang-orang yang tinggal di sini dan orang-orang yang hadir, terutama umat lingkungan Santo Rupinus dan umat lingkungan di paroki Bunda Maria Jeruju. Berkatilah kami semua yang hadir dan bimbinglah kami agar dengan kami mengenang 10 tahun almarhum Pak Hardiman beserta Pak Jonghai, Bu Yuliana Atong, Dul Hamid Talib, Simawati, Ensauji, dan Eliar, serta segenap anggota keluarga, serta seluruh umat lingkungan yang telah Engkau panggil. Semoga mereka yang telah Engkau panggil beristirahat dalam kerahiman-Mu. Dan jika ada yang mereka yang masih berada di api penyucian, ampunilah dosa-dosa mereka karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum mendengarkan Injil Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Nomor 57. Nomor 57. Mulai. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, sukatlah hamba, mampu mendengar sabda-Mu, gemakan ya Tuhan, lagu panggilan-Mu, supaya jiwaku mengidungkan perintah-Mu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umat-Mu melaksanakan sabda-Mu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan bersukacita dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini merupakan bentuk bacaan di mana seseorang, apalagi kita yang sudah dibaptis, itu memperoleh karunia untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang. Kata mengusir setan-setan itu, ya, artinya ketika kita dibaptis, kita tidak lagi dikuasai setan, karena kita dibentengi Allah. Tetapi peringatan Yesus kepada kita, jika kita sudah dibebaskan dari setan, setan itu akan keluar, tetapi dia akan berkelana mencari 7 setan yang lebih kuat supaya dia merasuki lagi orang yang telah dibebaskan dari setan itu. Makanya jangan heran, misalnya ya, semakin kita sudah dibaptis, semakin cobaan itu terasa berat. Karena memang ketika kita dibaptis, iblis itu akan menggoda kita lebih kuat dan mempengaruhi kita lebih kuat. Makanya sering orang yang misalnya sudah dibaptis, lalu dia menjadi lebih parah ketika dia dikacaukan setan. Tetapi kalau dia dekat dengan Tuhan, otomatis dia tidak akan pernah dikacau atau diganggu oleh setan atau iblis itu. Bacaan yang kita dengarkan ini ya menjelaskan bagaimana kegembiraan para murid ketika mereka bisa mengusir setan-setan. Ya. Dia lupa bahwa kegembiraan sukacita itu harusnya bersyukur kepada Tuhan. Terkadang kita ketika kita bisa mengusir setan, jadi kita seakan-akan memiliki kuasa dan kita merasa berbangga. Nah, itu kejatuhan kita, itu bahaya. Jadi makanya gereja itu ya tidak sembarang ya melakukan pengusiran setan, harus orang yang tertabis. Ya. Di Kuskupan Agung Pontianak ini ada 2 pastor yang ditunjuk oleh Monsinyur, tetapi yang satu sudah mengundurkan diri, tinggal 1 lagi ya. Dan itu kalau kita ikut seminarnya ya, ada hal-hal yang mengerikan memang yang selalu membayangi orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu, apalagi kita di dalam gereja Katolik, itu selalu digoda untuk tidak datang ke gereja. Godaan yang terkuat untuk tidak datang ke gereja, tidak menyambut Ekaristi, karena roti dari surga, tubuh Kristus itulah yang menghancurkan kuasa setan. Makanya banyak orang mengatakan kalau pergi ke gereja bawa jimat, bawa apa tuh panas.
Panas bukan karena panas, suasana panas, tetapi karena ada pergulatan dalam dirinya, ya, bahwa dia harus melepaskan kuasa-kuasa jahat, kuasa kegelapan itu. Nah, tidak heran banyak orang yang misalnya Natal atau Paskah duduk di luar, bukan karena dia tidak dapat bangku, tapi karena memang ada suatu hal yang mempengaruhi dirinya. Nah, maka kuasa-kuasa itu memang kuat mengganggu. Berbagai macam cara dia mengganggu. Tidak mengganggu diri kita, mengganggu anggota keluarga kita, ya. Terutama dalam hal doa. Jadi setan iblis itu paling senang mengacaukan orang berdoa. Kalau kita tidak berdoa, maka dia akan merasa puas. Maka ya, kita ingat ya, kita harus membenci. Ada satu rahmat kalau kita misalnya dengan medali wasiat. Saya ikut jumper di Kota Baru kemarin, bahwa kita harus membenci kejahatan, membenci dosa, ya. Jadi benci itu penting. Benci, tapi benci kepada dosa, benci kepada setan, benci kepada iblis, benci kepada kuasa dunia ini. Membenci. Bukan maksudnya membenci, itu artinya menjauhkan diri dari hal-hal itu. Bukan kita senang dengan dosa. Kalau kita senang dengan dosa itu bahaya. Atau kita justru malah melakukan perbuatan dosa. Kita harus membenci dosa itu. Karena dosa itu terus menguntip seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan jika kita tidak mengandalkan Allah, kalau kita tidak berada di dalam Allah, di dalam Yesus, kita di luar Allah, di luar Yesus, ya, bahaya kita. Karena seperti benteng ratapan atau benteng yang dibuat oleh Yeremia untuk bangsa Israel, kalau kita di luar benteng itu atau benteng itu retak, musuh bisa masuk seketika dan melumpuhkan kita dengan berbagai macam cara. Mulai dari hubungan relasi suami istri, relasi keluarga, antara adik-beradik, sepupu, keponaan, mungkin dengan ipar dan sebagainya tidak akur. Jadi kalau kita sudah mulai saling membenci, saling memaki, saling menghina, di situ sebenarnya ya ada kuasa setan, campur tangan setan yang mengacaukan itu. Bagaimana cara untuk menghalaunya? Ya dengan doa. Salah satu doa yang paling ampuh itu adalah doa rosario. Kata paling ampuh mengapa? Karena menurut seorang pastor, seorang imam di Vatikan yang biasa sudah melakukan pengusiran. Saya lupa berapa ratus ribu kali dia sudah mengusir. Dia memang dikhususkan untuk pastor eksorsis. Jadi ada setan itu paling benci kalau orang itu berdoa. Paling benci kalau orang menikmati sakramen Ekaristi. Ada saja dia kacau kita. Dan tidak apa, Tuhan itu kan Maha Pemurah, Maha Pengasih, terlambat ke gereja pun tidak masalah. Nontonnya dulu YouTube, TikTok, ya kan. Oh, masih setengah jam. Kalau mau ngebut-ngebut pun bisa 15 menit. Ya itu, gangguan itu. Belum apa-apa kan ada telepon. Terima telepon ya. Pokoknya menghalau kita. Sampai nanti akhirnya kita tiba-tiba misalnya sudah jam 6 misa pagi kan. Gara-gara balas WA setengah 7. Oh, ada misa kedua, bah, katanya. Misa kedua kan lebih enak, ya kan. Nah, pokok ada ya. Udah jam mulai mau setengah 8, ya kan. Mulai belum lagi. Ya kan, rupanya masih asik nonton YouTube, nonton debat agama. Oh, masih tenang aja gereja ke 5 menit. Lama-lama saking asik kan, lupa. Aduh, udah setengah 9, terlambat lagi. Nggak apa, Pak, misa sore masih ada, katanya. Terus begitu ya, misa sore masih ada. Jadi dalam bisikan telinga gitu tuh. Gampang, Bah, kamu kan punya mobil. Nanti hujan pakai mobil lah. Udah mulai jam, kira-kira mau misa sore jam 4 sekarang kan. Wah, ada misalnya acara tayangan olahraga, misalnya motor GP kah, poli kah. Nonton dulu, Bah, masih ada, Bah, misa setengah 6 katanya. Pokok teruslah mengiang-ngiang. Lama-lama, udah mulai setengah 6 nih, terlambat nanti, ramai kan. Masih ada, Bah, misa jam 7, ya kan. Nah, teruslah begitu. Akhirnya benar-benar tidak misa hari Minggu tuh.
Nah, ini proses di mana setan tuh campur tangan supaya kita tidak mau berdoa dan tidak menerima sakramen Ekaristi. Maka dalam peristiwa terang itu kan Yesus menetapkan Ekaristi. Karena itu adalah tubuh dan darah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita harus melihat waktu konsekrasi? Itu tujuannya adalah itulah Yesus Kristus. Jadi aneh orang Katolik tidak pernah melihat Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah dia tubuh dan darah Kristus. Yesus Kristus itu mungkin yang digambarkan ya seperti gambaran sekarang yang ada di ini. Tapi Yesus Kristus menurut Santo Agustinus anak kecil. Menurut Santa Joanna dari Prancis dia anak kecil. Jadi Yesus Kristus bisa berubah rupa seperti apapun. Tetapi yang pasti itu adalah tubuh dan darah Kristus. Itulah Yesus Kristus. Maka kita Gereja Katolik 2000 tahun bagaimanapun tidak bisa tergoyahkan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, merayakan peristiwa ya, pengalaman iman seseorang di keluarga ini merupakan suatu hal cinta kasih. Begitu juga dengan kita datang ke gereja setiap minggunya. Bahkan supaya melawan kuasa dunia ini, melawan hawa nafsu kita, melawan setan dan iblis, gereja memberikan kegiatan pelayanan untuk menerima sakramen Ekaristi itu pada Sabtu malam ini, kan? Sabtu malam ini sebenarnya bacaannya sudah bacaan besok, tapi enggak, karena kita memang ibadat ya. Jadi setiap Sabtu malam itu sudah ada misa ya, hari Minggu. Nah, memang di gereja Katolik itu yang wajib itu adalah ya setiap hari Minggu. Ya. Jadi dalam perintah gereja rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Sebenarnya hari raya yang disamakan dengan hari Minggu itu wajib kita rayakan. Banyak itu yang jatuh pada hari Senin, Selasa ya. Cuman banyak umat itu lupa dia 5 perintah gereja. Kalau waktu kami Krisma itu diingatkan. Jadi kalau orang yang sudah menerima sakramen Krisma itu dia harus merayakan itu. Sekarang merayakannya itu ada juga menggunakan online. Enak teknologi sekarang walaupun komuni batin. Ya sebenarnya itu salah satu alternatif waktu Covid. Tetapi tidak ya yang utama ya tetap harus merayakan secara fisik. Atau kemarin kita waktu misalnya di GBK merayakan secara hibrid. Nah, hibrid yang mengkonsekrat di sana nanti yang membagi imam di sini. Wah luar biasa tuh. Itu salah satu bagaimana gereja memberikan ya kan cintanya kepada kita untuk menerima sakramen Ekaristi yang dikonsekrat ya oleh Paus Fransiskus melalui kardinal ya, karena sama ya. Jadi kita di sini menerima ya kan ada 5 gereja hibrid. Yang lain live streaming. Live streaming itu kita tidak pernah jamin di gereja ya kita tidak konsentrasi, apalagi di ruang tamu ya. Atau di kamar kan. Memang kalau konsennya di kamar atau di ruang doa, tapi tetaplah konsentrasi yang paling utama itu kalau kita hadir di gereja. Nah, kegembiraan yang dinyatakan oleh murid-murid Yesus ini ya justru ya diperingatkan oleh Yesus ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Apa maksudnya jatuh dari langit? Bahwa iblis itu ada di dunia nih. Jadi ketika dia dulu tinggal di surga, iblis ini kan dia bersama Allah. Lalu dia memberontak Allah. Lalu sepertiga malaikat yang memberontak terhadap Allah itu, dia mengutuki dirinya menjadi iblis. Iblis itu namanya sang penantang. Sang penentang. Suka ngelawan lah pokoknya dia. Ya kan? Jadi karena dia melawan Allah, dia jatuh dari langit ke bumi. Itu maksudnya. Bahwa di muka bumi ini setan itu ada, iblis itu ada. Ya kan? Cuman orang tidak sadar, malah ditayangkan, ditonton kan begitu. Semakin dia ditonton, ditayangkan, dia semakin suka ya. Karena memang itulah keinginan iblis. Ya kan? Apalagi di Indonesia nih. Ya.
Paling suka nonton itu. Nonton 2 jam tahan, ke gereja ndak tahan. Capek lah, ndak makan lah, lapar lah, haus lah, panas lah. Ya kan? Udah pakai AC pun, aduh. Ya kan, ndak konsentrasi lah. Mau nyaman kayak apa lagi? Gereja gitu udah paling nyaman. Katedral itu udah sejuk, nyaman, ya kan? Keluarga Kudus udah pakai AC, GB udah pakai AC dulu. Mana ada AC? Angin cepoi-cepoi. Ya kan? Pakai kipas angin, masih gak dingin kan? Udah pakai AC pun masih juga ndak betah kan? Ya. Mana yang ndak pakai AC sekarang? Semua rata-rata pakai AC. Kapel Santo Antonius itu dia pakai AC sebenarnya. Ya. Jadi semua gereja pakai AC, tapi tetap juga suasana panas karena manusia itu mengeluarkan CO2. Nah, jadi panaslah hawanya kan? Nah, di paroki BMJ ada AC-nya, mau dihidupkan tidak bisa karena memang gedungnya itu dirancang bukan untuk AC. Ya, mesti disetting ulang lagi. Tapi ya semoga beberapa tahun ke depan sudah bisa dipasang. Sekarang pun udah bisa dipasang. Ya, cuman ya itu tadi, karena kapasitas umatnya begitu besar, ketika AC dihidupkan dia tidak mampu untuk mendinginkan. Tapi sayang juga ketika AC seperti di keluarga Kudus itu besar, umat yang datang jumlahnya kecil, ya tetap operasionalnya mahal. Ya, gitu juga di MRPD, ya semua rata-rata sudah menggunakan itu. Enak. Apa sih yang tidak enak? Ya. Jadi untuk datang ke gereja sangat enak. Tinggal pencet tombol, hujan, ada Grab, Maxin, datang langsung. Gojek, langsung naik, duduk. Dulu harus di top oplet, jalan kaki dari gang. Sekarang langsung, ya kan? Tapi tidak bisa juga, kan? Jadi persoalannya bukan masalah nyaman atau tidak nyaman, ya. Makanya karena iblis itu sudah jatuh dari langit, mengacaukan kita, ya. Nanti udah sampai di gereja pun ada juga halangan, misalnya kan. Berbagai macam rintangan yang harus kita hadapi untuk menerima sakramen Ekaristi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa menginjak ular, dalam maksudnya bukan menginjak ular langsung. Injak ular kena peto, habis nanti. Ya. Atau menginjak kalajengking. Apa? Menginjak kejahatan. Menginjak setan, kuasa-kuasa dunia ini, dan memberikan kekuatan untuk menahan musuh itu. Siapa musuh? Musuh itulah iblis atau setan. Jadi lawannya Allah itulah lawan kita. Ya. Lawan Allah itu adalah iblis, jadi musuh kita adalah iblis. Mana bisa kita berteman dengan iblis? Jadi jangan pernah ada orang bilang bisa berteman dengan iblis. Tidak ada iblis bisa ditemani. Kita yang akan dimangsanya. Dan ini harus menjadi ya pegangan kita, bahwa bacaan ini ingin mengingatkan kita dibaptis ini sudah diberikan kekuatan, ya, kekuatan untuk mengusir setan, untuk menginjak ular, menginjak kalajengking, ya. Tetapi terkadang memang ya manusiawi kita, kedagingan kita itu rapuh, dan itulah yang harus kita perbaiki setiap waktu, setiap saat dengan menerima sakramen Ekaristi. Yesus Kristus itu harus ada di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, namun ya demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Hati-hati. Ketika kita bisa menguasai setan, menguasai iblis, punya jin, jangan kita merasa hebat. Nanti dia akan makan kita. Ya, dengan ya mencari celah kita. Berbagai macam cara dia lakukan. Ya. Jadi persoalannya itu harus disadari dulu. Ya. Karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, itu yang paling utama. Jadi ketika kita dibaptis, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah. Makanya jangan sampai kita ya menghapus nama kita nama kita sudah terdaftar. Ini kata Yesus ya, bukan kata siapa-siapa. Namamu sudah ada di surga. Ketika dibaptis, nama kita di surga. Nama kita ya, nama ya. Badan masih di dunia ini namanya. Tapi kalau di badan
Kalau kita lepaskan iman kita di dunia ini, ya selesai. Nama aja yang ada di surga, badan enggak ada nanti. Ya. Jadi persoalan hidup kita ini kan ada 2 planet ya. Mau planet mana? Planet surga, sudah ada nama kita. Ya. Kalau kita melawan Allah, kita tidak akan tinggal di surga. Jadi kalau surga itu kan bersama Allah, neraka itu tidak bersama Allah. Itu saja sebenarnya. Tapi Yesus sudah memberikan gambaran. Di neraka ini seperti ini, ada api, ulat itu, ya. Kemudian ada ratap gigi, gelap. Ya. Jadi itu sudah diberikan gambaran. Nama kita sudah terdaftar, tercatat. KTP-nya KTP surga. Jadi kita tidak perlu lagi sombong, menyombongkan diri. Justru kita harus menjadi rendah hati untuk supaya banyak orang itu percaya dan mengimani Yesus supaya namanya terdaftar di surga. Ini banyak orang muda nih, enggak apa-apalah ninggalkan Yesus, yang penting aku bisa bersama sejantung hati. Ya, silakan saja, setelah itu palinglah kau bahagia 5, 10, 14 tahun, 20, 25 tahun. Udah mulai peot-peot baru kau cari Yesus kan. Jadi persoalannya di situ. Jadi marilah kita mulai mengintrospeksi diri, apakah kita bisa merawat nama kita itu melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing kita, kata Paus Fransiskus itu. Ya. Kita harus menghadirkan Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Mau bekerja, mau misalnya melayani apapun, Roh Kudus itu harus ada di dalam diri kita. Kalau enggak, bahaya. Kalau Roh Kuda yang hadir di dalam pelayanan kita, bahaya. Ya, karena kesombongan itu, setan itu sombong. Dia merasa bisa melawan Allah, maka dia melawan Allah. Akhirnya dia jatuh. Dan akibatnya dia menggoda manusia supaya tak tinggal di surga. Adam dan Hawa itu kan digoda. Hawa, sebuah buah ini boleh kau makan kan semuanya. Hawa bocorkan rahasianya. Nggak, ada satu buah yang tidak boleh kami makan, buah di tengah-tengah. Lalu apalah kata setan? Ya, setan katakan, kalau kau makan buah itu, kau akan sama seperti Allah. Betul sikit kau tahan. Ya kan? Makan ya, katanya. Nah, sekali makan terbuka matanya. Lalu habis itu, karena dia takut sendiri berdosa, dia ajak Adam. Jadi Hawa dan Adam ini bukan nama ya. Adam ini dalam bahasa Ibrani itu manusia. Ya. Jadi si Adam pun, enggak boleh kita makan tuh, Tuhan ngelarang. Tak ada, nyaman bah, katanya kan. Sekali makan, terbuka matanya, selesai. Mengapa terbuka? Dia bisa melihat suatu kengerian yang luar biasa. Kengerian apa tuh? Kekerian akibat dosa. Jika kau makan buah itu, kau akan mati. Maka akhirnya dia bersembunyi di hadapan Allah, karena dia sudah tidak kudus lagi. Jadi orang yang melawan Allah itu tak kudus, tak suci. Jadi caranya supaya kita kembali kudus, ada rahmat Allah, sakramen tobat. Ya. Hati-hati bagi kita yang memang ya beriman lalu tak bertobat, itu kita lebih parah nanti keadaannya daripada orang yang tidak mengenal Yesus tapi melakukan kebaikan. Jadi kita sebagai orang beriman nanti masa Advent jangan lupa terima sakramen tobat. Kan tidak susah. Mau pastornya siapa, kenal kita kah? Pastornya ya biasanya dipilih pastornya agak tuli-tuli katanya. Itu yang agak tua. Enggak lah. Ya. Saya ingat waktu itu seorang kawan saya tuh, itu pastor siapa tuh? Pastor Pio, bah? Enggak katanya. Loh. Dia biar nanti tahu dosa saya katanya. Ya memang bagaimana? Memang imam tahu semua dosa kita. Bahkan kata Paus Fransiskus, ada imam yang paling konservatif pun, ya, umat tuh ya mengakui semua dosa, jangan ditutup-tutup lagi. Ya kan? Karena dengan mengakui dosa itu, sakramen itu menghapus semua dosa kita. Jadi kita boleh mohon ampun, mengakui dosa. Tetapi kalau tak terima sakramen tobat, dosa kita masih bisa menguntit kita. Itu ya, menguntit kita.
membayang-bayangi kita. Tetapi telah menerima sakramen tobat, ya, semua dosa kita dihapus oleh Allah seperti manusia yang suci kembali. Tetapi pertanggungjawabannya harus di dunia ini harus diambil juga. Kalau orang membunuh orang, dia setelah membunuh, lalu dia bagaimana? Dia harus dipenjara badan karena dia melakukan kesalahan. Ya kan ada 3 dosa berat tuh yang tidak boleh menerima sakramen Ekaristi. Itu jarang disebut. Yaitu membunuh. Membunuh misalnya aborsi, atau nyantet, atau ya macam-macam. Ya, atau merancang pembunuhan, itu udah pembunuhan. Dosa keinginan. Lalu berzina. Nah, berzina itu jelas. Ya. Sebenarnya kalau kita melakukan tindakan-tindakan cemar di hadapan Allah itu juga sudah berzina, tetapi lebih ya eratnya kalau misalnya seseorang ya melakukan hubungan seksual bukan dengan istrinya yang sah, dengan istri yang sah tapi menurut adat pun masih dianggap berzina. Jadi dia tidak layak menerima sakramen Ekaristi. Dan banyak orang marah, sama seperti misalnya Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Marah dia. Tidak baik kamu mengambil Herodias, istri saudaramu, menjadi istrimu. Malah ya menegur orang ini susah, menasihati orang susah. Ya kan? Ancamannya nyawa kita. Kemudian menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus yaitu tadi. Seseorang yang sudah dengan ya kan secara publik menyatakan dirinya keluar dari Katolik, pindah iman, pindah agama, atau dia Katolik tetapi dia melakukan tindakan-tindakan yang sesat. Ya. Dia tak ke gereja, lalu dia misalnya macam-macam, ya kan? Nah, itu berarti menghujat Roh Kudus. Nah, itu 3 dosa itu dosa yang harus memang ya menerima sakramen tobat. Tidak boleh tidak. Dosa-dosa yang lain kategori ringan juga dosa, tetapi tetap harus menerima sakramen tobat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitu juga kita memperingati 10 tahun peringatan Pak Hardiman ini. Ya, kita berdoa supaya beliau dosa-dosanya diampuni. Kalau dia sudah berada di kerajaan surga, dia mendoakan kita yang ada di dunia ini supaya kita tidak meninggalkan Allah. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus, ya, dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Ya, berbahagialah kita yang menjadi orang kecil. Banyak orang pandai, orang bijak, ya, mau mengetahui rahasia ini, tetapi tidak bisa. Bulan Kitab Suci Nasional sudah kita lewati, tetapi kita minim sekali membaca Kitab Suci. Makanya orang Katolik itu sering terombang-ambing, melihat medsos, YouTube, merasa senang lihat YouTube, medsos, TikTok, dan sebagainya macamnya, ya. Tetapi, ya, dia lupa membacanya. Ya baguslah itu mengingatkan kita. Tapi ingat, kesaksian hidup yang nyata itu adalah bersandar kepada Yesus, bukan karena kesaksian orang itu. Kesaksian orang itu membantu tetapi tak berguna. Yang membantu kita adalah Yesus Kristus sendiri. Sakramen Ekaristi, sakramen tobat, ya. Dan 2 sakramen yang sudah kita terima terdahulu, sakramen baptis, sakramen krisma. Itulah dia yang menjadi puncak dari segala puncak iman kita, sakramen Ekaristi. Maka untuk itu jangan sampai kita lalai lah menerimanya. Susah kalau udah lalai itu. Apalagi anak-anak kita, suami kita, istri kita, cucu kita udah mulai lalai. Ya. Mumpung masih kecil jangan sampai dia, ya, kita lalaikan. Ya, enggak apa-apalah kita cerewet. Yang penting dia tetap setia kepada Yesus.
Ditanya, "Dah ke gereja belum?" Kan begitu. Nggak ke gereja, eyang bawa nih, engkong bawa nih, kan begitu. Ya. Jadi karena itu penting, apalah artinya kita kasih pendidikan tinggi, S1, S2, S3, profesor, ya, tapi dia tidak beriman, ya kan? Sulit nanti. Merasa udah profesor tak mau ke gereja. Jadi gereja itu memberikan keselamatan kepada kita karena nama kita tercatat. Jadi satu-satunya komunikasi surga dan dunia itulah misa. Ya. Komunikasi kita dan melalui perantaran imam. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu tidak disampaikan kepada orang bijak dan pandai atau orang yang berkuasa, hanya kepada orang yang kecil. Ya, kita ini kecil. Kalau udah merasa jadi pemimpin, saya ingat tuh seorang pemimpin di daerah kalau pergi ke katedral tuh, kata ajudannya tuh, kursi gereja harus dilap. Bayangkan, kayak kursi katedral tuh kotor, dilap. Ya, udah meninggal dah pemimpin itu. Ya, dilap. Ajudannya harus ngelap dulu. Waduh, biar sapari ya enggak. Waduh. Ya. Tapi ada juga pemimpin yang sangat sederhana, misalnya saya lihat tuh dia duduknya di situ, ya bukan di depan. Mau Natal, mau Paskah dia duduk di situ, bangkunya tuh nomor 3 bagian belakang. Nah itu udah tahu lah. Karena dia sekarang udah meninggal, enggak lagi lah dia duduk di situ. Enggak ada dia duduknya mana-mana. Kalau dipanggil ngasih sambutan dia dari belakang gitu, dia bukan duduk di depan. Memang dia merasa enak di situ. Ya. Nah, orang Katolik ini memang agak susah dia duduk di depan. Ya kan? Kecuali kalau udah Natal baru berebut ke depan supaya cepat nyambut, ya. Nah ini sesuatu yang harus kita syukuri, bahwa kita bisa menerima Yesus sebagai orang kecil. Apalah kita nih kan, Yesus mau hadir di dalam diri kita, tetapi itu dari nyatakan kepada kita, sehingga apa yang disampaikan Yesus ini harus menjadi pegangan kita untuk beriman. Ya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah, ya. Berbahagialah orang yang, ya, apa yang kamu lihat, ya. Jadi yang melihat apa yang kamu lihat. Jadi berbahagialah kita bisa melihat Yesus setiap minggu. Bahkan kalau dianjurkan setiap hari, ya tidak wajib itu. Ya. Berbahagialah kita bisa melihat Yesus setiap hari, setiap minggu. Ya, Bapak Ibu yang rajin ke gereja setiap minggu berbahagia bisa lihat Yesus. Jadi kalau ditanya pernah lihat Yesus? Ya pernah dong, setiap minggu kita lihat Yesus. Yang diangkat imam itu tuh, itulah Yesus, tubuh dan darahnya. Perjumpaan fisik dengan Yesus di situ ya. Ya. Pada saat misa itu, ketika imam menjadi altar Kristus untuk mengangkat itu. Ya. Karena aku berkata kepadamu, banyak, ya, nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah itu. Jadi nabi-nabi sebelumnya tidak melihat apa yang ingin dilihatnya. Kita berbahagia hidup di zaman sekarang. Bisa melihat Yesus, menikmati Yesus, mendengar Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang Katolik ini berbahagia sekali bisa melihat Yesus. Ya, gereja-gereja non-Katolik, ya gereja Ortodok, ya masih menyelenggarakan misa. Ya. Tapi kalau kita gereja Katolik udah pasti melihat Yesus pada saat kita misa. Jadi jangan sampai kita meremehkan misa. Walaupun kita tidak senang dengan pastornya pribadinya, ya. Jabatan imam itu jabatan suci. Jabatan diakon, ya maka disebut tabisan suci. Ya. Imam, uskup itu suci. Orangnya ya terserah. Kita tak bisa menilai orangnya, ya. Tapi jabatannya suci, maka, ya,
kita menganggap ya siapapun itu ketika dia menjadi imam di atas altar, apa yang dilaksanakan itu adalah ya tugas suci, dan yang kita terima adalah kesucian. Ya, maka ada kesaksian suster-suster, saya lupa suster mana ya. Jadi waktu di Kosenkrat, anggur itu yang udah menjadi darah Kristus itu tumpah di karpet, lalu dijilat pakai lidahnya sampai bersih oleh 2 suster itu. Ya. Oke, kalau misalnya ada yang terima hosti kan, masih ada remahnya, ya, dia dijilat. Ya memang tidak boleh remahnya jatuh, itu tubuh Kristus. Bagi orang yang bukan Katolik ya tidak ngerti. Ya. Apalagi kalau misalnya kita mau menerima 2 rupa kan, 2 rupa. Maka kan ada 3 cara menerima sakramen Ekaristi itu dengan lidah. Kalau saya bertugas membagi komuni, kalau yang gendong anak-anak tetap saya masukkan ke dalam lidahnya. Karena kan tidak bisa lah dia begini kan, takut tumpah dia. Ya. Sebenarnya dulu ada semacam piring ya, pantena namanya, lupa saya namanya itu. Jadi setiap misdinar atau pelayan misa tuh ketika dia tubuh Kristus ya supaya tidak jatuh. Dan remah-remahnya jatuh di situ. Pernah melihat imam membersihkan piala ya, itu bersihkan benar-benar ya, nanti dimasukkan dalam anggurnya loh. Jangan pikir imam tuh ya kan, itu sampai titiknya pun dimasukkan dalam anggurnya, nanti diminumnya dibersihkan lagi. Karena tidak boleh ada setitik pun itu tumpah, karena itu tubuh dan darah Kristus. Itulah yang kita hayati dan imani. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ya kan? Kan ada 3 cara ya, selain dengan lidah, dengan tangan disilang, kiri di atas, kanan kan. Ada juga yang langsung mengambil begini, boleh kanan nih, tapi langsung dimakan. Di gini nih. Itu agak jarang memang saya temukan di paroki kita, tapi tetap ada. Itu 3 cara memang. Bukan salah caranya, ya, tangannya kanan di atas. Tapi bukan dengan begini. Nah, begini. Ya, kalau pakai tangan kanan di atas, ya langsung gini. Itu agak jarang kan? Nah, jadi kalau tangan kanan yang di atas, berarti kita langsung ya makannya. Nah, itu ada beberapa orang saya lihat ya. Nah, jadi 3 cara menerima itu ya.